Jadi singkat cerita, banyak user atau pemakai WhatsApp yang pindah secara massal, baik itu di Indonesia atau negara-negara lain, pindah ke layanan sebelah kayak Telegram sama Signal. Dan jumlahnya udah terlalu gede. Bahkan angkanya bisa sampai puluhan juta orang, dan itu terus bertambah setiap harinya secara signifikan. Di Indonesia ini aja yang pakai WhatsApp itu bisa sampai 80% lebih. Per hari ini, waktu video ini direkam, WhatsApp akhirnya ngelakuin pencegahan supaya kepanikan nggak makin panjang dan juga meminimalisir gelombang protes dengan menunda kebijakan privacy mereka yang kemarin diumumin. Yap, kebijakan mereka yang tadinya direncanain diterapin 8 Februari ditunda dulu, entah sampai kapan. Kemungkinan kurang lebih sampai bulan Mei nanti. Lumayan lama juga sih. Di selang waktu ini kita punya timing buat mengutarakan protes, kritik, atau masukan buat mereka. Jadi jangan sia-siain kesempatan. Kalau mau kirim keluhan, kritik, atau saran langsung ke WhatsApp, klik aja link di deskripsi dan isi formulir yang diminta. Penundaan mungkin bakal bikin poin-poin kebijakan yang mereka kasih tahu kemarin jadi berubah. Kemungkinan. Dan kayaknya gue nggak perlu jelasin 2 kali panjang lebar mengenai apa yang dibawa WhatsApp sama kebijakan baru mereka yang jadwal pemberlakuannya ditunda. Biasanya yang kemakan isu nggak beres tuh orang yang males ngebaca dan sulit mengolah apa yang tertulis di kebijakan WhatsApp baru di situs resminya yang emang panjang-panjang banget. Tulisan panjang lebar itu bisa kalah dengan sekejap sama penggiringan opini oleh pihak penyebar hoak yang mungkin juga nggak ngerti maksud dari kebijakan WhatsApp yang baru. Penyebabnya itu tadi, karena kita yang males ngebaca semuanya. Sebenarnya jangan kaget lah sama perubahan kayak gini. Yang bikin kaget itu orang-orang yang sengaja ngegiring opini seakan-akan WhatsApp tuh nyuri data dan gini gitu. Padahal enggak. Jangan kaget juga kalau ke depan kita bisa melakukan pembayaran lewat WhatsApp atau bahkan belanja langsung di WhatsApp itu sendiri. Semuanya adalah demi urusan bisnis yang tentu WhatsApp punya batasan-batasan tertentu buat ngejamin data kita, supaya nggak disalahgunakan. Kalau mereka bikin salah dan data kita sampai bocor ke tangan yang salah, mereka kena pelanggaran undang-undang, dan sanksinya nggak main-main. Mulai dari denda yang gede banget, sampai ancaman yang bikin mereka harus tutup, itu ada. Karena banyak yang khawatir dan salah tangkap akan perubahan WhatsApp, di negara gede kayak India, WhatsApp bikin iklan offline yang negasin kalau mereka nggak ngintip apa yang kita ketik sehuruf pun di chattingan pribadi maupun chattingan di grup. Bahkan lewat fanspage ini, mereka kayak bikin klarifikasi gitu, supaya orang-orang tuh nggak berpikir yang aneh-aneh sama mereka. Sedikit ngerekap aja buat yang belum nonton video gue sebelumnya. Intinya peraturan baru WhatsApp yang kemarin, bikin Facebook bisa menganalisa rutinitas atau kebiasaan kita, supaya bisa mencocokkan kita dengan iklan dan konten apa yang kita temukan ketika ngebuka Facebook pakai akun dengan data yang sama kayak di WhatsApp kita. Paham nggak sih? Intinya mereka bikin Facebook sama WhatsApp jadi relate gitulah. Satu sama lain, jadi sinkron. Soal rekomendasi konten satu sama lain. Sama kayak algoritma YouTube yang bakal ngasih kita daftar rekomendasi video berdasarkan apa video yang kita tonton sebelumnya. Supaya bisa ngebuka jangkauan informasi yang lebih lengkap, mending lu tonton video gue soal WhatsApp tanggal 10 kemarin di video sebelumnya. Ya, emang sih mereka ngambil data kita yang tergolong penting, kayak jam berapa sih kita ngebuka WhatsApp, terus ngebukanya di mana, kita pakai WiFi atau paket kuota SIM card, dan lain-lain. Tapi sebenarnya skema kayak gini bukan yang pertama kali. Layanan lain udah make duluan, udah nerapin duluan. Salah satunya tentu adalah Google. Dan rasanya yang lain juga bakalan sama kok. Nggak perlu gue sebut, yang lain lah pokoknya. Inilah emang sifat perusahaan-perusahaan yang bergelut di internet. Awalnya ngasih gratis, tapi di belakang mereka ngeluarin biaya yang gede. Terus kalau kompetitor atau pesaing mereka udah kalah, udah tumbang, baru mereka tinggal ngelancarin kekuatan mereka secara penuh. Yang mana kalau nggak bikin layanan mereka jadi berbayar, ya kayak yang harusnya diterapin WhatsApp mulai tanggal 8 nanti. Manfaatin data pengguna buat nyari minatnya, maksud gue minat pengguna supaya bisa disesuaikan sama produk dalam iklan yang relevan. Mau itu Signal. Kalau habitatnya udah rame, kemungkinan besar pasti melakukan hal yang sama. Emang begitu strategi perusahaan kalau soal bisnis. Susah rasanya, sebuah perusahaan bisa betah dan bertahan lama tanpa adanya pemasukan kayak WhatsApp yang selama 10 tahun terakhir ini gratis dan nggak ada pemasukan. Tapi soal kebijakan yang ditunda, WhatsApp di sini udah baik banget. Mereka nggak diam-diam ngambil data kita, tapi transparan gitu, ngasih tahu kita secara terbuka.
Jadi sebenarnya nggak ada masalah yang gimana banget. YouTube aja sering memanfaatkan penggunanya yang makin rame supaya makin dapat untung dengan ngebawa YouTube Premium atau fitur membership. Bahkan mereka udah nguji coba fitur baru di Amerika Serikat, yaitu bisa belanja langsung saat nonton video. Fitur ini masih dalam tahap pengembangan. Lebih ilfil lagi orang-orang pemakai WhatsApp Mode. Mereka bilang kalau aturan baru WhatsApp nggak adil dan membahayakan data dia sebagai pengguna. Padahal WhatsApp Mode itu sendiri merupakan aplikasi yang udah dimodifikasi atau dirancang sama pihak ketiga dengan sistem pengelolaan data yang sama sekali nggak bisa dibilang aman. Kalau gue sih nggak ada masalah sama kebijakan baru WhatsApp yang mereka umumin secara terbuka, secara transparan. Mereka ngasih tahu kita kalau mereka tuh bakal ngambil dan pakai data kita buat ini, itu. Dan supaya bisa adil, mereka minta izin ke kita. Ada tombol setuju dan ada juga tombol nggak setuju, yang boleh kita pilih salah satunya. Ini kan ditunda dan kayaknya bakal tetap mereka terapin waktu udah sampai di batas penundaan nanti. Dan andaikan udah resmi mulai diberlakukan, lu gimana? Mau terima atau enggak? Di luar sana, banyak aplikasi entah itu yang gede atau masih rintisan, mereka nggak ngasih notifikasi atau kejelasan soal data kita itu dikemanain, dipakai buat apa aja gitu. Gue nggak nuduh ya, tapi di luar sana ada loh aplikasi filter atau apapun itu yang ternyata ngambil foto kita yang kita upload buat pakai filter mereka dan ternyata dipakai buat jadi banner iklan promosi layanan mereka. Jadi buat yang bilang WhatsApp maksa kita buat ngasih data ke mereka, itu salah banget menurut gue. WhatsApp udah minta izin dan ngejelasin poin-poin dari aturan baru mereka secara jelas. Yang pasti sekarang Facebook lagi bikin rencana supaya WhatsApp bisa ngasilin duit. Karena selama ini WhatsApp itu sendiri nggak ngasilin untung. Kenapa bisa demikian? Tonton video gue sebelumnya. Nggak mungkin harus gue jelasin 2 kali. Jadi semoga bermanfaat aja. Sampai ketemu di konten Teknodaim berikutnya.